Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup di harga 4.850 menguat 3,19%. Asing net sell. Kali bekerjanya ASII akumulasi. ASII bagus. Kemarin dia itu kena rebalancing. Kita lihat dulu ya, apakah ini di markup tutupannya. Banyak banget ya transaksinya, closingan. Di markup 120 poin. Risk market di 4.320. Tutupan market closing di 4.850. 130 poin lumayan ya, hampir 5%, 2,5% lebih. Kenapa kayak seperti itu? Karena dia masuk indeks, kalau nggak salah Sri Hati ya. Pokoknya masuk di indeks lokal Indonesia. Nah, ini momentumnya nih. Kalau menurut saya momentumnya di Juni harusnya tembus 5.000. Harusnya loh ya. Kalau dilihat time frame weekly-nya masih oke lah. Kecuali ini, ingat Bapak Ibu, minggu depan tiba-tiba balik ke arah lagi, jebol lagi tuh 4.700. Nah, itu Bapak Ibu bisa pertimbangkan kalau mau jual dulu, kalau mau pindah ke saham lain. Tapi kalau yakin masih HSI untuk sampai akhir tahun simpan ya nggak masalah juga harga sekarang. Kenapa? Perhitungannya ya Bapak Ibu. HSI sudah downtrend 2 tahun. Tinggal tunggu dia break 5.700 nih harusnya bangkit uptrend. Kemungkinan besar kalau melihat time frame weekly ASI ini ada potensi 5.000 minggu depan. Kita lihat ya, mudah-mudahan benar. Only-nya volumenya besar padahal banyak libur. Ya harusnya bagus nih. Potensi besar 4 bulan ke belakang nih swing low. Bottomnya dan naik. Mungkin harapannya seperti itu. Kalau naik ke 5.700 berarti berapa tuh? 15% apa? 17%. Wah, sangat mungkin. Kalau Juni ya, habis itu baru koreksi, ngebase di Juli, Agustus, baru ngangkat, baru uptrend di September itu bisa terjadi. Bahkan kalau ditarik dari peaknya itu udah turun 8 tahun. Jadi itu aja untuk ASI. Ya, lanjut auto yang ditutup di harga 2.110 menguat 0,95%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya auto akumulasi tipis. Auto bagus. Closingan ditarik naik kah? Coba lihat. Oh, tarik naik juga ya. Tapi cuma 1% tarikan nggak masalah. Aman. 2000 tetap pakai support kuat 2000. Potensi tembus 2.200. Juni harusnya tembus 2.200 ya. Auto. Kita lihat. Mudah-mudahan mulai minggu depan. Jadi itu aja dulu untuk auto. Itu aja ya untuk auto. Pokoknya kemungkinan besar sideways dan hati-hati kalau dijebol 2000 untuk tren jangka pendek. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya IMAS di distribusi. IMAS lagi sideways ya. Nah, IMAS sama. Pokoknya Juni itu nggak ada cerita saham-saham jebol support. Kalau sampai minggu depan jebol support tuh indikasi menurut saya bisa gagal. Nggak jadi uptrend ya di Juni. Pokoknya hati-hati. 880, 870 tuh toleransinya. Kalau saya lihat ya, kalau dia sampai turun ke bawah tuh agak akan lambat naiknya. Jadi kalau mau Juni tuh gegas, minggu depan harusnya sudah tembus resisten. Atau minimal masih sideways lah. Tetap arah sidewaysnya bukan menurun ya, akan naik. Membentuk higher low, higher high. Walaupun mungkin nggak tembus berapa nih? 960. Tapi kalau tembus tuh sinyal bangkit lah. Mas, kalau dilihat time frame weekly-nya koreksi biasa, aman. Kalau bulanan memang terbalik ya. Nah itu kalau mau uptrend memang harus tembus Juni. Minggu depan tuh ya arahannya harus ke atas. Pokoknya saham-saham tuh hati-hati kalau dia jebol support itu ya. Apalagi ini lagi sideways kan. Seperti auto sideways. Itu pokoknya hati-hati kalau jebol. Lanjut. IMJS yang ditutup di 188 terkoreksi 1,05%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya IMJS akumulasi tipis. Nah, IMJS juga sama. Hati-hati kalau IMJS itu jebol 185. Kasih lemah. Ini kan dia sudah tinggal nunggu tembus saja nih. Kalau dia tembus 195, udah nih. Siap-siap ya. Pokoknya minggu ini tuh minimal harus sideways. Kalau dia menurun jebol support 185 tuh lemah. Mudah-mudahan tarikan ya. Minggu depan on market. Minggu ini tuh ada sentimen kurang bagus ya. Ray Dalio yang
infonya akan masuk dan antara sebagai penasihat apa gitu ya, itu keluar dan membuat statement, bukan statement sih, lebih ke postingan di Instagramnya itu ya, intinya itu ya jangan pakai kekuasaanmu untuk mencarikan orang lain pekerjaan ya. Nah, itu apakah itu akan menjadi sentimen untuk negatif para investor? Kita lihat aja ya minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tuh, jadi itu kembali ke IMJS. Pokoknya IMJS kalau minggu depan sudah di 194 sih harusnya bangkit. Dan resisten kuatnya ini harusnya 220 disentuh. Kita target panjang langsung aja 220 disentuh ya di Juni. Kita lihat mampu nggak nih IMJS. Lanjut, MPMX yang ditutup di 1095 menguat 0,45%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya MPMX di distribusi. MPMX pentok resisten wajar ya, karena itu resisten kuat. Jadi kemana arahnya masih ke atas. In swing low dulu ya. Dia akan bagi dividen itu 10,91 hit dividennya. Dari harga sekarang ya berarti sekitar 10%. Lumayan nggak? Lumayan. Ambil nggak dividennya, kembali ke masing-masing lah. Kalau di grup Purnia Trader itu sudah saya infokan bagaimana strategi untuk MPMX. Bagi yang mau ambil dividen, bagi yang nggak mau ambil dividen, itu ada strateginya. Kalau tertarik bergabung itu bisa secara free, gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, Bapak Ibu punya akun Stockbit. Kedua, Bapak Ibu masuk external community. Di menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode. R-nya besar, R417778. Minimal saldo biar bisa pencet join atau gabung itu 10 juta. Cash di RDN, trading balance-nya 10 juta itu bisa pencet. Itu syarat dari Stockbit ya. Dan sebelum pencet itu Bapak Ibu baca di atasnya itu ada tulisan fee naik dari 0,15 fee beli menjadi 0,175. Naiknya cuman berapa? 0,025 ya. Terus fee jual yang awalnya atau regulernya umumnya 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Jadi kalau di total Bapak Ibu tuh dari normal ke gabung Borneo Trader itu fee-nya naik cuman 0,05. Kecil nggak? Sangat kecil. 1% pun Bapak Ibu profit. Ya. Ya kalau mau coba dulu. Kalau cocok lanjut. Kalau enggak ya keluar. Karena itu tidak permanen grupnya. Dan fee-nya juga tidak permanen. Selama di dalam grup ya Bapak Ibu otomatis fee-nya naik. Tapi kalau udah nggak cocok, Bapak Ibu bisa keluar dari grup dan fee-nya kembali normal. Ya. Kalau fee-nya nggak kembali normal, Bapak Ibu langsung ngadu aja di customer service-nya Stockbit. Tuh, kalau tertarik silakan gabung, tapi ada syarat dari saya juga. Ya. Selama di dalam grup, minimal dalam sebulan itu transaksi 50 juta akumulasi beli jual. Di bawah itu ya saya keluarkan di grup walaupun Bapak Ibu masih dalam kontrak Stockbit. Silakan, gantung masing-masing. Kalau menurut saya Stockbit sudah bagus ya, aplikasinya dari desktopnya ada, websitenya ada, bisa trading via website, bisa trading via desktop, bisa trading via aplikasi. Dan juga ya apa yang di RTI bisnis yang Bapak Ibu lihat yang sekarang harus bayar 120, Bapak Ibu dapatkan semua di Stockbit dan juga paling lengkap, lebih lengkap daripada RTI bisnis. Cuman mungkin tampilannya aja beda. Ya Bapak Ibu menyesuaikan aja. Ya saya aja dulu pakai RTI bisnis, setelah ada Stockbit saya pakai Stockbit. Ngapain? Karena Stockbit ada semua dan bisa trading cepet, orderan bagus, dan juga ya yang Bapak Ibu pasang auto stop loss dan auto stop loss profit, cut loss itu akan dikirim sesuai saat keadaan market. Ada satu aplikasi itu yang paling terkenal dulu awal-awal ya. Itu orderan stop loss dan aplikasi cut loss itu auto trading ya. Auto stop loss, auto
profit itu bisa nggak dikirim. Wah, itu bahaya tuh. Kalau Bapak Ibu pas nggak lihat market pasang itu tuh tiba-tiba sahamnya turun, wah bahaya kan. Nah, kalau Stockbit itu real time ya. Jadi kalau tertarik langsung join di Stockbit. Trading di Stockbit juga bagus ya. Tuh. Nah, ini contohnya websitenya ya. Kalau mau langsung analisa, wah ketemu saham bagus langsung aja input trading pin langsung bisa buy. Nah, itu ya, kembali lagi ke MPMX. Kalau menurut saya MPMX fundamental bagus, menarik lah. Harusnya tahun ini nih menarik untuk MPMX. Apakah tahunnya MPMX tahun ini? Kita lihat nanti. Ya, ada analisa lengkap di Borneo Trader. Lanjut, GJTL yang ditutup di 1125 terkoreksi 1,31%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya GJTL akumulasi tipis. GJTL disupport, mudah-mudahan bertahan ya. Dikit lagi koreksinya. Kalau ini sudah konfirmasi, nggak harusnya sih sudah konfirmasi ya, harusnya. Kalau sampai jebol lagi 1100 ya udahlah, nggak tahu lagi. Ya berarti memang gagal. Coba lihat template weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa, MACD sudah golden cross, sudah arah atas. Only-nya doji ya, agak rawan juga nih. Tapi kita lihat aja lah ya, yang pastinya tren jangka pendek jangan jebol berapa, 1100 GJTL. Lanjut, Bird yang ditutup di 1910 menguat 1,32%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Bird, akumulasi. Bird bagus. Supportnya Bapak Ibu pakai 1840 aja. Kalau dia membentuk new low, lagi candle doji-nya ini kan ada candle doji nih. Di hari Senin ya, 26 Mei. Nah kalau itu jebol udah buang aja dulu. Main dalam memang buangnya. 4% apa? 5%. Ya, memang seperti itu namanya trading ya. Bapak Ibu hot nggak nyampe 5%, malah 4% aja kan. Udahlah buang aja dulu. Kalau jebol 1840, 1830 nih 4%, cut loss aja dulu. Nanti di bawah lain cerita. Kalau memang ada buying power, entry lagi. Boleh nggak sih nggak pakai stop loss? Ya boleh, di market nih apapun boleh. Mau Bapak Ibu gaya jungkir balik ke, mau nggak pakai stop loss, mau pakai average down terus. Setiap hari average down juga nggak salah. Kalau ada yang bilang salah ya menurut dia. Karena di market ini apapun bisa dipakai caranya. Mau average down, mau pakai strategi cut loss, mau di hot aja sampai profit juga boleh. Jadi itu kembali ke Bird kemungkinan besar sideways. Dan ya harusnya kalau minggu depan dia breakout 2000 tuh sinyal uptrend. Targetnya menguji resisten cukup kuat 2024 Oktober di 2200 atau minimal 2150. Lanjut, Cepin yang ditutup di harga 4840 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cepin di distribusi tipis. Cepin ngebest, cuman dia nih harga atasnya makin rendah ya. 3 hari perdagangan lower high, cuman harga bawahnya naik. 3 hari perdagangan harga bawahnya naik kan? Bingung nggak? Ya seperti itu. Ya yang pastinya kalau mau aman jangan jebol 4770 atau 4760. Jebol itu ya udahlah. Jual aja dulu. Berapa persen? Ya paling 2%, 2,5%. Kalau dia tembus 5000 minggu depan siap-siap tuh sinyal uptrend. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan tren lead downtrend yang terbentuk dari Juli 2024 sudah dipatahkan. Kalau sampai gagal ya mending jual dulu. Harusnya ini ngebase untuk naik. Harusnya loh ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya ya aman. Masih aman. Only-nya aman juga. Ya, mudah-mudahan ya bangkit ya. Juni. Lanjut. Japa yang ditutup di harga 1605 terkoreksi 4,17%. Asing net sell. Di markdown kah tutupan? Apa organik turunnya? Kita cek dulu ya. Di down history. Di markdown 15 poin. Gak nyampe 1% markdownnya. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Japa turun lagi. Aduh. Mudah-mudahan terakhir turunannya ini masih di dalam downtrend channelnya ya. Jadi ya sabar-sabar dulu lah. Yang masih nyangkut ya. Belum mampu bangkit nih. Jadi kemarin teknik Carry-One hanya untuk dead cat bond. Naik lagi dead cat bond lagi. Karena membentuk new low. Nah gini Bapak Ibu. Simple kan analisa tuh. Tarik ke atas ke bawah. Membentuk high yang lebih rendah. Tinggal lihat mana support kuatnya. Nih support kuatnya 1700. Setelah dia mantul.
Ini dia turun mantul dari 1700 ke 1900 gagal. Terus dia turun membentuk low yang lebih tinggi. Nih, lebih tinggi dari yang sebelumnya kan. Dia naik tapi gagal menembus 1850 turun. Berarti dia membentuk high yang lebih rendah. Nah, tinggal ini. Kalau dia jebol ini jual aja udah, berarti gagal. Gitu kan? Kalau Bapak Ibu ada beli lagi atau baru beli. Kalau Bapak Ibu tektokin beli support jual resisten, pas di area ini mungkin beli lagi nekat, jual dan turun beli. Kalau jebol ya jual. Gimana kalau naik? Ya udahlah, itu nggak bisa ya. Pokoknya sudah sesuai sistem trading. Bapak Ibu tuh harus punya sistem trading biar nggak keganggu psikologisnya dengan yang pergerakan saham yang bisa false breakout, false breakdown. Ya nggak bisa kita kendalikan. Ya memang seperti itu tuh akan ada terjadi, tapi nggak sering. Kalau Bapak Ibu mau sempurna di market, pokoknya pasti habis dimakan market. Yang nggak bisa dimakan market tuh cuman apa? Cuman yang punya sistem trading dengan orang yang punya time frame-nya lama. Uang dingin, dia nggak ngaruh 10 tahun pun uangnya di situ. Mau jadi 1 rupiah pun dia nggak peduli. Nah, itu nggak bisa dimakan market tuh. Ya tunggu aja, tinggal momentum nanti naik sahamnya kan. Tapi kalau Bapak Ibu yang selalu pengen sempurna, susah ya. Kecuali Bapak Ibu time frame-nya lama. Kalau Bapak Ibu punya psikologis 5% nggak mau cut loss, tapi kalau sudah lama loss 15%, 10%, 20% mau cut loss. Nah, itu harus perbaiki mindset dulu. Itu yang biasa dimakan market yang seperti itu tuh. Itu ya. Jadi itu aja dulu. Ya simple, cut loss. Ya tinggal nanti buyback lagi di bawah. Tapi kalau seperti ini sih peluang besar 1.500. Apakah itu bottomnya nanti? Kita lihat aja dulu ya. Saat ini masih downtrend. Japa. Lanjut. Main yang ditutup di 750. Terkoreksi 1,31% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya main di distribusi. Main belum dulu lah ya. Mending nunggu sinyal pasti naik dulu. Kalau dia tembus 780 baru beli. Atau 800 baru beli. Karena jauh, targetnya masih 900, 925. Mending tunggu atas. Atau kalau mau nawar di bawah. Tanggung, harga sekarang tuh nanggung. Menurut saya, tapi disclaimer ya. Kalau mau coba belakan. Lanjut. SMGR yang ditutup di 2810 terkoreksi 1,05% asing net sell. Kalau bukan semuanya SMBR. Akumulasi tipis. SMGR koreksi biasa. Apalagi mau ada rebalancing kan, ada lagi libur panjang. Tunggulah di 2670, 2700 tuh bisa cicil buy. Ini kan udah ada breakout. Ini harusnya valid breakout. Ini tutup aja nih lagi. Udah nggak usah pakai. Ini nggak usah pakai. Pakai supportnya 2640. Jebol itu buang aja. 2600 ya. Jebol itu ya buang. Gagal. Ini kalau ditarik dari bawah juga. Tuh. Pola ascending triangle sudah terbentuk. Pas kebetulan juga resistennya atau sekarang jadi support 2600. Nah, kalau jebol minggu depan itu udah gagal. Target masih sama 3000 tembus uptrend. Jauh nggak arahnya nih. Ada potensi 3500 di Juni. Minimal 3500 harusnya bisa. Yang penting bangkit dulu. Tembus 3000. Mudah-mudahan minggu depan. Ya. SMGR. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5600 terkoreksi 0,88% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, INTP di distribusi. INTP harus bangkit. Gambar ulang aja ya. Kebanyakan support resisten nih. Nah, 5500 itu support. Harus dijaga. Apalagi candlenya itu seperti candle 3 Black Crow. Jangan jebol berapa? 5500. Tuh risknya kecil. Paling 3% reward. 6000 dong. Jangan tanggung-tanggung. 6000 targetnya. Atau minimal ya. Ya 5900, 6000 itulah. Minimal target arah. Apalagi kalau tembus target selanjutnya kemana nih? Kalau menurut saya ada peluang 6500 lah. Juni ya. Kalau memang uptrend ya. 6500 tuh harusnya bisa. 15% apa 17% tuh. 6500. 16% kan lumayan. Risknya ya udah cut loss saja dulu lah 3%, buang aja lah kalau gagal ya. Tapi kembali lagi disclaimer. INTP yang terakhir SMBR yang ditutup di 242 terkoreksi 2,41% asing net sell. Kalian bongkar semuanya SMBR di distribusi. SMBR candlenya 3 Black Crow, mudah-mudahan rebound ya. Tutup aja nih. Menurut saya sih pakai 232 aja ya.
Karena ini kan sering disentuh nih, jangan harga nanggung, kita pakai harga kuatnya aja. Tapi nanti di 212 tuh ada support juga. Gimana kalau mantul dari situ? Kembali lagi itu nggak bisa. Ya seperti itu cara market mengganggu psikologis trader. Ya, yang belajar teknikal pasti, apalagi Bapak Ibu pakai misalnya indikator Ichimoku, Gladiator, apa tuh? Pokoknya pakai indikator macam-macam lah. Ichimoku, terus Bollinger Band, exponential moving average, ya. Terus apa tuh? Banyak lah. Williams SNR itu. Kalau Bapak Ibu makin banyak indikator tuh makin banyak support resistennya, jadi pusing tuh. Kalau saya biasanya simpelnya saya lihat, malah saya jarang pakai EMA nih. Cuman sebagai sandaran aja EMA 200. Saya lihat di mana support yang sering disentuh. Nah, kalau ini kan kelihatannya di sini nih. 240. Tapi kita pakai yang ujung ini aja, pas kebetulan 232. Sering kan? Nah, udah itu aja saya pakai. Kalau dia jebol buang. Cari saham lain. Mana habis jebol naik lagi. Itu sampai lebaran, sampai dunia kiamat pun susah diperdebatkan yang itu. Itu nggak bisa kita ya. Memang seperti itu cara market bekerja ya. Nah, apalagi ketemu nanti EMA, misalnya EMA berapa nih? EMA 13 atau EMA 20 tambah misalnya. Nah, wah, itu kan ada dekat tuh. Mungkin mantul nggak di 236? Ada yang pakai EMA 20. Cut loss kalau jebol EMA 20. Wah, padahal di 230 tuh ada support kuat juga kan. Bingung kan? Pas jebol 230, wah di bawahnya ada 214, EMA 200. Tambah lagi EMA. Misalnya lagi ditambah lagi. Biar lebih mengkonfirmasi, cari-cari pembenaran. Coba pakai EMA 60 atau EMA 50. Pasang lagi EMA 50. Ah, EMA 50-nya di bawah nih ya. Ah, jauh kan? EMA 200. Coba pakai EMA 10. Kan ada juga tuh pakai EMA 10. Pasang lagi EMA 10. Mencari pembenaran lagi nih. Mana nih kira-kira ya? EMA 10 apa EMA 13? Nah, jebol kan. Nah nih misalnya yang pakai EMA, aduh jebol. Tapi karena ada EMA 20, mungkin mantul dari EMA 20. Hold aja dulu Siapa tahu mantul. Jebol lagi EMA 20. Jebol 230 support. Nanti ada EMA 60, EMA 50. EMA 200. Mungkin mantul di sini. Jebol lagi. Ada support lagi. Ada EMA 50 di bawah. Mungkin mantul di situ. Pusing lagi kan. Semuanya kacau. Di situ yang bikin depresi, akhirnya ada yang putus harapan, udah berhenti. Padahal mungkin dia belum belum menemukan trading plan-nya. Ya gimana bisa cara menemukan trading plan? Harus mencoba, harus disiplin. Simpelnya menurut saya loh ya, ini menurut saya Bapak Ibu nggak perlu pakai kebanyakan EMA. Pakai apapun. Bapak Ibu cukup simple atau pakai maksimal mau mencoba ya 3 MA. Maksimal 3. Kalau bisa 2 atau 1. Atau 3 lah. 3 maksimal, terus ya udah. Kalau saya pakai support resisten, kebetulan sudah nyaman pakai support resisten ini. Dan itu juga kalau Bapak Ibu lihat ada double top. Kalau dia jebol 230 tuh buang aja, nggak perlu nunggu EMA ketemu EMA 200. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, silahkan tunggu sampai EMA 200 sampai dia profit kembali rebound. Ya. Itu kalau time frame-nya lama. Itu aja untuk SMBR. Itu aja dulu untuk SMBR. Harusnya kalau mau mantulnya di 230 ini nggak bisa jebol. Kalau jebol downtrend, double top. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.